Shalom, perkenalkan nama saya Yoka Yohanes Penu. Saya mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang, jurusan Pendidikan Agama Kristen. Di sini saya mau menjelaskan sedikit tentang periodisasi sejarah gereja Indonesia. Pada tahun 1959 untuk pertama kali terbitlah sebuah karangan yang mengajikan sejarah gereja Indonesia dalam bahasa Indonesia. Sebelumnya sudah ada karangan-karangan lain yang membahas pokok itu, tetapi semua ditulis dalam bahasa Belanda. Buku Dr. Th. Meller Kruger, Sejarah Gereja di Indonesia yang terkenal itu merupakan pembahasan pertama tentangnya dalam bahasa Indonesia sendiri. Setelah Dr. Meller Kruger menulis karyanya, usaha untuk mempelajari sejarah gereja di Indonesia maju terus. Sejak tahun 1959 telah terbit beberapa buku yang berharga mengenai sejarah gereja di Indonesia. Para ahli di dalam negeri atau di luar negeri telah menghasilkan sejumlah monografi baru mengenai gereja-gereja di daerah mengenai pokok-pokok yang tertentu. Dalam karangan-karangan itu diusahakan untuk memperluas pandangan sehingga yang diberikan hanya sejarah pekebaran Injil melainkan sejarah gereja dalam arti yang lebih luas, khusus sejarah gereja-gereja di Tapanuli, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, dan Irian Jaya yang mendapat setoran baru. Orang-orang Katolik Roma pun menerbitkan sebuah karya besar mengenai sejarah gereja mereka. Judul-judul karangan itu sejauh terbit dalam bahasa Indonesia kita menemukan dalam daftar pustakaan di bagian belakang buku ini. Karena penelitian sejarah sudah maju, maka dianggap perlu menerbitkan suatu buku yang baru sebagai ganti buku Dr. Meller Kruger. Sebetulnya, waktu untuk menulis suatu buku penelitian khususnya mengenai corak kerohanian atau teologia para sendeling dan mengenai cara iman Kristen dihayati oleh orang-orang Indonesia yang menjadi percaya. Namun karena kebutuhan yang mendesak akan sebuah buku pegangan bagi para pelajar dalam lembaga-lembaga pendidikan teologia, maka atas prakarsa Badan Penerbit Kristen Gunung Mulia atau BPK, karya ini diterbitkan. Ada faktor-faktor yang menentukan bentuk serta corak tersebut, sehingga berlain-lainan kita bisa menyebut beberapa di antaranya. Faktor itu bentuk panggilan turut dipengaruhi oleh latar belakang sang sendeling, oleh kebudayaan negeri asalnya, oleh hubungan politik negeri asal itu dengan daerah di mana ia mengabarkan Injil, kolonialisme, oleh ajaran corak kerohanian dan seterusnya yang berlaku dalam gereja yang mengutus dia. Corak jawaban yang diberikan oleh mereka di Injil pertama-tama ditentukan oleh bentuk panggilan yang telah disampaikan kepada mereka atau masyarakat suku dalam keseluruhannya. Apa maksud pekebaran Injil? Mengumpulkan sejumlah orang-orang percaya kepada penanaman gereja. Apa tujuan pemberitaan firman? Membawa pembaruan untuk manusia beserta seluruh dunianya ataupun menyelamatkan jiwa manusia dalam dunia.
Bentuk pekebaran di Injil tak bisa mempengaruhi corak jawaban yang akan diberikan kelak, sehingga gereja baru sering agak menyerupai tradisi gereja induknya. Akan tetapi, tentu saja akan pula faktor-faktor dari dalam yang ikut menentukan jawaban itu. Ada agama yang lama, adat, serta kebudayaan, susunan masyarakat. Faktor-faktor ini menampakkan kala pengaruhnya dibandingkan faktor-faktor yang berhubungan dengan bentuk pekebaran Injil. Ajaran gereja, takhta ibadah, nyanyian-nyanyian, bentuk gedung-gedung, sebagian besar adalah barang impor dari tingkah lembaga-lembaga gereja yang resmi. Kalau kita bertanya bagaimana iman Kristen dihayati oleh anggota-anggota gereja, maka ternyata pengaruh faktor-faktor dari dalam sama kuatnya. Malahan barangkali lebih kuat lagi. Akhirnya perlu dicatat bahwa kehidupan gerejani dipengaruhi juga oleh modernisasi yang turut menentukan dunia orang Kristen di Indonesia, sebagaimana juga di luarnya. Tentang kedatangan orang-orang Kristen Nestorian ke Indonesia tidak ada kepastian, apalagi tentang jemaat-jemaat yang mungkin mereka didirikan. Yang pasti ialah bahwa tidak ada garis-garis penerus. Ada garis terus-menerus atau kontinuitas antara mereka kekristenan di Indonesia masa kini. Lain halnya dengan jemaat-jemaat yang ada pada abad ke-16 didirikan oleh pekebaran Injil Katolik Roma di Minahasa, Maluku, dan Nusantara Timur. Tentang jemaat-jemaat itu mempunyai banyak dokumen sebagai sumber sejarah, dan ada kontinuitas yang nyata antara jemaat-jemaat tersebut dengan kekristenan di daerah-daerah itu. Bahkan pada abad ke-19 jemaat-jemaat itu menjadi pangkalan untuk PI di daerah Indonesia Timur, selebihnya di Sulawesi. Para sendeling dari barat yang jumlahnya kecil bekerja sama dengan guru-guru dari Ambon dan Minahasa, Sangir, dan Timur. Dalam buku ini periodisasi yang berdasarkan beberapa segi sejarah yang digabungkan yang menentukan batas waktu periode pertama 1522 sampai 1800 ialah pertimbangan yang berikut. Dalam periode itu, negara Portugis dan VOC memainkan peranan penting dalam perluasan dan dalam pemerintahan gereja di lain pihak. Maka sending diselenggarakan oleh suatu lembaga gereja dan membawa serta bentuk ibadah dan ajaran yang berlaku dalam gereja itu. Pendekatan terhadap agama dan kebudayaan yang mereka temukan di Indonesia bersifat negatif semata-mata, dan orang-orang Indonesia tidak ikut serta dalam kepemimpinan gereja. Organisasi gereja bersifat hierarkis dan dipimpin oleh orang-orang barat. Ternyata dalam hal ini orang-orang Protestan tidak bertindak sesuai asas-asas gereja sendiri. Mereka sedikit banyak berbuat sama seperti Katolik. Oleh sebab itu kami tidak menganggap perlu membedakan zaman misi dengan zaman gereja VOC Gereformer menjadi dua periode tersendiri.
Tidaklah sulit untuk melihat bahwa sekitar tahun 1800 sejarah gereja di Indonesia memasuki suatu babak baru. 1726-27 sebaliknya dapat ditanya mengapa tahun-tahun 1860-an dipandang sebagai garis pemisah. Yang baru, hal ini tidak dilakukan sekedar untuk membagi bahan atas 2 jilid buku secara merata. Masa 1800 sampai 1930-an merupakan periode tersendiri, tetapi dapat dibagi atas 2 babak tahun-tahun 1800 sampai 1860-an sampai 1930-an. Yang menentukan bagian ini ialah beberapa pertimbangan serentak. Faktor perluasan, faktor pola pikir para sendeling, faktor perkembangan di bidang politik. Faktor ini berlaku bagi sejarah gereja di Indonesia. Sebagai kesatuan dalam sejarah gereja atau daerah tertentu, kadang-kadang faktor-faktor atau peristiwa-peristiwa yang lain yang lebih banyak menentukan, sehingga dalam pasal yang bersangkutan batas waktu harus digeser, misalnya 21. Dikemukakan periode yang lain, tetapi setiap periodisasi tak bersifat berat sebelah dan tidak merangkumi semua segi sejarah gereja, dapat membantu para pembaca dalam mencapai suatu pengertian yang lebih mendalam mengenai apa yang disebut sebagai sejarah gereja di Indonesia. Demikian dari presentasi saya. Terima kasih.